Presentasi kelompok 1. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan yang dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Purnomo MS, Ibu Dr. Mariani MSc, dan Ibu Dr. Angga Siti Rusandi SP. Dan berikut adalah anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Topik 1. Pembelahan sel, kelompok 1. Baik, kepada teman-teman yang bertugas, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saiful. Selanjutnya, izinkan saya untuk memulai penjelasan presentasi dari kelompok kami mengenai pembelahan sel. Sebagai pendahuluan, pertumbuhan dan perkembangan sel tidak lepas dari siklus kehidupan yang dialami sel untuk tetap bertahan hidup. Pertumbuhan dan perkembangan sel umumnya terjadi pada organisme multiseluler seperti jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Proses pertumbuhan dan perkembangan sel dapat diklasifikasikan melalui siklus sel. Siklus sel sendiri merupakan proses duplikasi secara akurat untuk menghasilkan jumlah DNA kromosom yang cukup banyak dan mendukung segregasi untuk menghasilkan dua sel anakan identik secara genetik. Proses tersebut berlangsung secara terus-menerus dan berulang atau siklik, dan pada dasarnya siklus sel ini mengatur pertumbuhan sel dengan meregulasi waktu pembelahan dan mengatur perkembangan sel dengan mengatur jumlah translasi gen pada masing-masing sel yang menentukan diferensiasinya. Lalu, apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel merupakan peristiwa penambahan jumlah sel, di mana sel induk akan mentransferkan informasi genetik ke sel anak melalui proses pembelahan yang bertahap, yang bertujuan untuk mendapatkan anak yang memiliki informasi genetis yang mirip dengan induknya. Lalu, pada makhluk hidup untuk pembelahan sel, itu ada yang memiliki kemiripan, yaitu tumbuhan dan hewan. Tetapi, untuk tumbuhan dan hewan tetap memiliki perbedaan pada pembelahan selnya, yaitu pada tahap sitokinesis di anafase. Berikut ini merupakan tabel perbedaan pembelahan sel tumbuhan dan hewan. Untuk sel tumbuhan tidak memiliki sentriol kecuali untuk sel tumbuhan yang tingkat rendah. Lalu untuk sel hewan memiliki sentriol. Sel tumbuhan membentuk bidang pembelahan, sedangkan sel hewan tidak membentuk. Lalu, pembelahan sel tumbuhan tidak ada pengentingan plasma membran, tetapi membentuk bidang pembelahan. Sedangkan untuk yang sel hewan, plasma membran menggenting ke dalam, diikuti pembagian sitoplasma pada tahap sitokinesis. Pembelahan sel tumbuhan terjadi pada sel meristem, sedangkan untuk pembelahan sel hewan terjadi pada sel tubuh yang bersifat embrionik. Pembelahan sel tumbuhan tidak melibatkan adanya lekukan penyibakan, maka untuk gantinya tadi adalah membentuk lempeng sel di bagian tengah sel. Lalu untuk sel hewan sendiri melibatkan adanya lekukan penyibakan. Pembelahan sel tumbuhan dimulai dengan pembentukan sekat sel oleh badan Golgi yang berfungsi untuk membentuk dinding sel baru. Sedangkan untuk yang sel hewan dimulai dengan pengentingan bagian tengah membran sel dan nantinya akan terjadi tarikan mikrofilamen. Berikut ini merupakan gambar struktur dari sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian saya akan mulai menjelaskan mengenai pembelahan sel tumbuhan. Pembelahan sel pada tumbuhan itu terdapat dua macam, yaitu mitosis, pembelahan yang terjadi pada sel-sel somatis, dan meiosis, pembelahan yang terjadi pada sel-sel kelamin. Yang pertama akan dikaji adalah mengenai pembelahan sel secara mitosis. Mitosis merupakan periode pembelahan sel yang berlangsung pada jaringan titik tumbuh atau meristem, seperti pada ujung akar dan ujung batang tumbuhan. Mitosis merupakan pembentukan sel somatik yang menghasilkan dua sel anakan identik secara genetik dengan sel induknya. Lama waktu yang diperlukan untuk mitosis pada pembelahan inti itu cukup bervariasi, mulai dari yang beberapa menit saja sampai yang 3 jam. Kemudian, pada mitosis terdapat 4 tahap atau fase,
yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase, di mana setiap satu putaran reproduksi sel akan diikuti interfase atau fase istirahat yang bertujuan untuk mempersiapkan dan menimbun energi untuk membelah. Berikut ini merupakan skema fase dari pembelahan sel secara mitosis. Kemudian, untuk proses yang pertama adalah interfase. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa satu putaran reproduksi sel akan diikuti interfase atau fase istirahat yang akan mempersiapkan dan menimbun energi untuk membelah, di mana dalam tahap interfase sel mengalami proses pertumbuhan, aktivitas metabolisme, dan pembelahan kromosom. Pada interfase, nukleus dan nukleolus akan terlihat jelas, tetapi kromosom pada sel tersebut belum terlihat karena kromosomnya itu masih dalam bentuk kromatin. Secara keseluruhan dari satu siklus sel, interfase cukup memiliki peran yang lumayan banyak, yaitu sekitar 90% dari si reproduksi sel. Interfase terdiri dari 3 tahap, yaitu ada fase G1, dilanjutkan dengan fase S atau sintesis, dan fase G2. Fase G1, sel eukariot mendapatkan sinyal untuk tumbuh yang ditandai dengan bertambahnya sitoplasma, organela, dan proses sintesis bahan-bahan untuk persiapan ke fase sintesisnya. Kemudian yang kedua, fase sintesis. Untuk tambahan informasi, di fase sintesis ini sendiri, itu adalah fase yang cukup berperan penting karena dia menentukan apakah pembelahan sel secara mitosis nantinya akan diulangi atau tidak. Dan di fase sintesis ini akan terjadi replikasi, yaitu perbanyakkan jumlah DNA dan mensintesiskannya. Untuk yang terakhir di fase interfase, ada fase G2, yaitu benang-benang gelendong atau yang disebut dengan spindle, disintesis dan jumlah DNA-nya juga sudah berlipat. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya, yaitu Jessica Desviana, dipersilahkan. Terima kasih Dini. Perkenalkan, nama saya Jessica Desviana dan di sini saya akan menjelaskan pada tahap pertama mitosis, yakni tahapan profase. Apa sih yang terjadi pada tahapan profase? Ada 4 peristiwa nih. Yang pertama, adanya kondensasi kromosom. Nah, kondensasi kromosom ini terbentuk dari zat-zat penyerap warna atau yang juga kita sebut sebagai kromatin yang akan berkumpul dan mengalami kondensasi membentuk kromosom. Pada tahap profase ini juga, kromosom sudah terlihat bahwa kromosom terdiri dari 2 belahan yang kita sebut sebagai kromatid. Nah, selama proses kondensasi, terjadi peristiwa yang lain juga nih. Daerah inti itu mulai bebas dari organela lain, jadi seperti mitokondria dan plasida menjauh dari daerah inti. Selain itu, membran inti dan anak inti itu mulai melebur dan hilang. Selanjutnya nih, pada tahap terakhir dari profase, kromosom tuh mulai bergerak ke daerah yang sebelumnya dikelilingi oleh membran inti tadi. Selanjutnya kita lanjut ke tahapan kedua dari mitosis, yakni tahapan metafase. Pada tahap metafase, kromosom tuh sudah terlihat dengan jelas. Ada 2 kromatid yang berhubungan pada suatu daerah yang disebut sebagai sentromer. Nah, kromosom yang sudah bergerak ke tengah tadi itu berkumpul pada suatu bidang, berjejer gitu, dan bidang ini tuh dinamakan sebagai bidang ekuator. Bidang ekuator sendiri itu bidang yang terletak di antara 2 kutub dan sumbunya itu tegak lurus dengan sumbu benang spindle. Nah, ngomong-ngomong tentang benang spindle nih, sudah kelihatan tuh dari gambar juga lihat. Kalau benang spindle yang kayak garis-garis itu tuh ada yang berikatan dengan kromosom dan ada juga yang berikatan antar kutub. Nah, benang spindle yang berikatan antara kromosom itu disebut sebagai benang spindle kromosom. Dan benang spindle ini mengikat kromosom pada daerah yang kita sebut sebagai kinetofor. Dan benang spindle yang berhubungan antara kutub itu dinamakan sebagai benang spindle kontinu. Pada tahapan ini nih, kromosom tuh membentuk seperti bintang. Kalau kalian lihat tuh, kayak ada ya bentuk bintang. Makanya pada tahap metafase ini disebut juga sebagai stadium bintang atau aster. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Syafira.
Baik, terima kasih Jessica. Akan saya lanjutkan menuju ke tahap selanjutnya, yaitu anafase. Jadi, anafase ini merupakan suatu tahap yang disebut juga sebagai fase diaster, karena pada proses ini itu memberikan suatu gambaran seperti dua deret bintang. Oleh karena itu disebut sebagai fase diaster. Kemudian bisa dilihat dari gambar bahwa masing-masing kromat saudara itu saling menjauh menuju ke kutub masing-masing yang difasilitasi oleh memendeknya mikrotubulus kinektor. Nah, masing-masing dari kromatit saudara itu memisah karena adanya pemisahan protein kohesin yang menghubungkan kedua buah kromatid sehingga bisa terlepas. Selanjutnya itu ada fase telofase. Jadi pada fase ini kromosom ataupun kromatid saudara tadi itu telah sampai di masing-masing kutub. Kemudian bisa dilihat dari gambar bahwa membran inti dari sel-sel anakan itu sudah mulai terbentuk. Kemudian kromosom ini sudah mulai samar-samar karena kromosom sudah mulai terurai membentuk kromatin gitu. Kemudian nukleus anakan akan mulai terbentuk. Kemudian terbentuk juga hubungan antara membran inti luar dengan retikulum endoplasma. Setelah itu akan terjadi proses yang dinamakan sebagai sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Nah, apa sih proses sitokinesis itu? Jadi sitokinesis merupakan pembelahan sitoplasma yang diikuti oleh pembentukan membran plasma dan dinding sel baru. Jadi proses tersebut terjadi karena adanya fusi dari vesikel-vesikel kecil yang dihasilkan oleh badan Golgi di wilayah tengah dari sel induk gitu untuk memisahkan kedua sel anakan. Kemudian vesikel itu akan menuju ke tengah sel dibantu oleh sitoskeleton. Kemudian vesikel berfusi. Fusi dari vesikel itu akan menyatukan membran-membran vesikel dan substansi penyusun dinding sel yang dibawanya. Jadi membran ini tuh nantinya akan membentuk membran sel dari masing-masing sel anakan. Kemudian substansi penyusun dinding sel yang merupakan polisakarida dan glikoprotein itu nantinya akan membentuk suatu lempeng sel atau cell plate. Nah, cell plate itu selanjutnya akan disebut sebagai lamela tengah. Jadi kayak dinding sel dari sel anakan yang pertama kali terbentuk itu adalah lamela tengah. Kemudian, kedua sel anakan itu akan mengeluarkan ataupun mensekresikan selulosa dan bahan-bahan lainnya untuk membentuk dinding sel primer pada masing-masing sisi dari lempeng sel. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Seisha, disilakan. Baik, selanjutnya adalah pembelahan sel meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang terjadi pada organisme bereproduksi seksual yang bertujuan untuk menghasilkan sel gamet seperti sel sperma dan sel telur. Nah, ciri khas dari meiosis ini sendiri yaitu terdiri dari dua tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 merupakan proses pembelahan reduksi atau reduction division yang didahului oleh interfase, yakni proses terjadinya sintesis dan replikasi DNA serta pembentukan protein-protein untuk proses selanjutnya. Perbedaan dari meiosis 1 dan meiosis 2 sendiri terdapat pada profase 1. Profase 1 terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah leptoten atau leptonema, yang kedua zigoten atau zigonema, yang ketiga pakiten atau pakinema, yang keempat diploten atau diplonema, dan yang terakhir adalah diakinesis. Pada tahap leptoten, kromosom ada banyak dan terlihat seperti benang halus. Lalu terdapat kromomer atau penebalan pada beberapa bagian kromosom. Kromosom diploid atau 2N yakni terdiri dari 2 kromatid, namun keduanya belum dapat dibedakan, dan kromosom tunggal. Pada tahap zigoten, 2 kromosom homolog akan saling berpasangan atau membentuk sinapsis, yakni struktur bivalen, yang mana akan memungkinkan terjadinya pindah silang atau crossing over. Selanjutnya, pada tahap pakiten, pasangan kromosom homolog akan semakin dekat, memendek, dan menebal, dan akan menghasilkan 4 kromatida. Pada tahap diploten, 2 kromatida yang bukan kembarannya akan saling berdekatan pada titik yang disebut kiasma, atau jika jamak disebut kiasmata, yang mana akan menyebabkan terjadinya pindah silang dan kromatida akan sulit dipisahkan. Pada tahap diakinesis atau tahap terakhir dari profase 1, pasangan kromatida akan memendek dan akan menyusun diri pada tepi inti sel.
lalu nukleolus atau anak inti sel, serta membran nukleus atau membran inti sel akan mulai hilang dan akan terbentuk benang spindel. Untuk fase-fase selanjutnya akan sama seperti mitosis, namun perbedaannya ada pada anafase 1, di mana pada anafase 1 pasangan kromosom homolog akan terpisah, sehingga pada telofase 1 jumlah kromosom dari sel anak menjadi setengah dari kromosom sel induk, yakni 46 menjadi 23. Baik, selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Jessica Desviana. Baik, terima kasih Sesha. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai meiosis 2. Berikut merupakan gambar dari meiosis 2, tetapi ini pada sel hewan. Untuk sel tumbuhan, gambarnya adalah sebagai berikut. Ini masih meiosis 1 sel tumbuhan, sementara ini adalah meiosis 2 sel tumbuhan, ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, sebelum memasuki profase 1, sel itu mengalami istirahat sejenak yang disebut sebagai fase interkinesis. Pada meiosis 2 tidak terjadi duplikasi kromosom seperti meiosis 1. Oleh karena itu, ketika terjadi pembelahan, jumlah kromosom menjadi setengahnya. Selain itu, sister kromatida akan terpisah pada meiosis 2 dan membuat sel anakannya menjadi haploid. Nah, secara garis besar, tahap-tahap meiosis 2 adalah sebagai berikut. Ada profase 2. Di profase 2 ini, kromosom memendek dan menebal pada akhir profase, namun tidak terjadi duplikasi kromosom. Di tahap ini, sel tumbuhan masih bersifat diploid. Lalu yang kedua, seperti tahap meiosis 1 dan mitosis, pada tahap metafase 2 ini, kromosom mengkonsentrasikan diri pada bidang ekuator, mempersiapkan diri untuk terpisah pada anafase 2. Nah, di anafase 2 ini, sentromer membelah menjadi 2 dan masing-masing sentromer anakan menarik sister kromatida ke kutub gelendong. Lalu yang keempat, ada fase telofase yang kedua. Tiap perangkat kromatid atau kromosom membentuk satu inti. Nah, keempat inti tadi masing-masing diselubungi oleh dinding pemisah, sehingga hasil dari pembelahan meiosis adalah 4 sel anakan yang bersifat haploid. Lalu setelah dilihat, apa sih perbedaan dari mitosis dan meiosis? Nah, pada meiosis ini seperti yang kita lihat pada gambar, terjadi 2 kali pembelahan, menghasilkan 4 sel anakan. Sedangkan pada mitosis hanya terjadi 1 kali pembelahan sehingga sel anakannya hanya 2. Lalu pada mitosis jumlah kromosom per nukleus sama antara sel induk dan sel anakan, sementara di meiosis jumlah kromosom sel anakannya itu setengah dari sel induk. Terjadi juga sinapsis pada profase 1 di meiosis, sementara pada mitosis biasanya tidak ada sinapsis atau kromosom homolog yang saling mendekat dan berpasangan. Di mitosis juga tidak ada kiasmata, sementara di meiosis ada kiasmata pada tiap pasangan homolog. Sentromer terbelah pada saat anafase 2 di fase meiosis, sementara sentromer membelah pada saat stadium anafase di pembelahan mitosis. Kemudian pada pembelahan mitosis juga genotip sel anakan sama dengan sel induk, sementara di meiosis ada variasi genotip pada produk meiosis. Nah, di mitosis ini hanya bisa diploid dan haploid, sementara di meiosis ini bisa pembelahannya bersifat haploid saja. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan saya serahkan kepada Muhammad Saiful Anwar. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan pemaparan materi mengenai pembelahan sel, apabila teman-teman ingin menanyakan pertanyaan, akan kami buka pada sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.